Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Komalasari dari kelas 11-9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang VOC sampai politik etis. Pertama, saya akan menjelaskan materi VOC. VOC adalah singkatan dari Vereniging Oost-Indisch Compagnie, yaitu sebuah kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Sebelumnya didirikan VOC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia untuk saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan yang berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang Belanda dalam satu kongsi atau organisasi perusahaan. Atas praksara Prince Maurits, VOC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC ini dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut sebagai Heren 17 atau dikenal juga dengan Dewan 17. Tujuan utama didirikan VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan perdagangan Eropa lainnya, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintah Belanda. VOC mendapatkan hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy yang berupa hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja, dan hak memonopoli perdagangan rempah. Dalam waktu singkat, VOC mengalami kemajuan yang pesat. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku membuat peluang bagi VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan di Maluku. Untuk merealisasikan upaya tersebut, Belanda menerapkan 4 kebijakan. Yang pertama itu kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang kedua itu verpflichting, yaitu penyerahan wajib hasil bumi atau menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Yang ketiga ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Dan yang keempat yaitu Hongi-Tochen atau pelayaran Hongi, yaitu pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan runtuh karena praktik korupsi yang merajalela, munculnya persaingan baru dan perubahan sistem politik. Setelah dibubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Indonesia di bawah Republik Batak. Pada awal 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang disebut dengan kaum patriot yang menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis dan membentuk pemerintahan baru yang bernama Republik Batak. Republik Batak dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja Willem V telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, dan mengeluarkan pemerintah melalui surat pemerintah yang dikenal dengan istilah surat-surat Kew. Isi dari surat Kew ini yaitu perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya ke Inggris, bukan kepada Prancis. Pihak Inggris bertingkah cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah Indonesia seperti Padang, Ambon, Aceh, dan mulai memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batak, mengambil alih seluruh daerah kekuasaan VOC di Pulau Nusantara. Seorang yang kuat dari kaum patriot untuk pemimpin Belanda di Indonesia yang bernama Hendrik Willem Daendels, seorang tokoh muda yang revolusioner. Pemerintah Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia yang berlangsung pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Daendels berusaha menghapus feodalisme, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Selama pemerintahnya, Daendels mengeluarkan banyak kebijakan, yaitu dalam bidang pertahanan, keamanan, peradilan, politik, dan pemerintah sosial ekonomi. Untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Gubernur Jenderal Daendels menerapkan beberapa kebijakan dalam pertahanan keamanan, yaitu memperbanyak jumlah pasukan yang diambil dari orang pribumi sebanyak 18 orang, membentuk Regiment Kunagaran, membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya, membangun jalan raya anyar sampai Panarukan sepanjang 1.100 km. Kebijakan dalam bidang pertahanan keamanan ini telah mengubah citra Gubernur Jenderal Daendels, di mana rakyat Daendels yang awalnya dianggap sebagai pemimpin muda yang demokratis dan revolusioner berubah menjadi pemimpin yang diktator, terutama ketika Daendels mengerahkan rakyat Indonesia untuk kerja rodi, membangun pangkalan dan jalan. Hal ini membawa penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Membentuk serikat negara, memindahkan pusat, memberikan dari Batak
ke Valterviden membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya, menggantikan raja-raja yang menghalangi kepentingan mengangkat bupati sebagai wakil kolonial, membangun pulau menjadi 23 wilayah besar yang disebut presiden, meroboki provinsi Jawa pantai timur laut menjadi 5 prefektur dan 38 kabupaten, menghapus kerajaan Banten dan Cirebon karena daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintah kolonial, dan jelas juga membuat beberapa kebijakan dalam bidang peradilan seperti membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, peradilan orang pribumi, membuat peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandangan bulu untuk kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan Gubernur Dendeles ditunjukkan untuk memperbaiki keuangan Belanda akibat kerugian VOC. Dendeles menerapkan 4 kebijakan yang bisa mendapatkan keuntungan besar bagi pemerintah Belanda, seperti mengeluarkan uang kertas, membentuk Dewan Pengawas Keuangan atau DPK, melakukan pemungutan pajak kepada swasta, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasar dunia, mewajibkan rakyat menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah-tanah kepada pihak swasta. Tionghoa dan Arab masa pemerintah Gubernur Jenderal Dendeles berlangsung selama 3 tahun. Dalam menjalankan pemerintahnya, Dendeles sering memaksakan kehendak, tidak segan memberikan hukuman berat kepada pegawai. Akibatnya Dendeles ditarik jabatannya sebagai Gubernur Jenderal setelah Dendeles turun dari jabatannya. Louis Nelson menunjukkan Jenderal Jeremy Jansen untuk menggantikan posisi Dendeles. Jansen merupakan seorang politik Belanda yang awalnya menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Afrika Selatan pada tahun 1806. Dendeles terusir karena wilayahnya dikuasai oleh Inggris. Dendeles ditugaskan ke Indonesia pada tahun 1811 untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan oleh Dendeles. Namun ternyata kinerja Dendeles tidak sesuai harapan. Akibatnya serangan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Dendeles. Akhirnya pada tanggal 28 Agustus 1811 Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Pasukan Dendeles mundur ke Semarang, kemudian meminta bantuan kepada Lenggok Mangkunegara untuk memukul mundur Inggris, tetapi Inggris lebih kuat. Kemudian Inggris berhasil mengalahkan pasukan Dendeles di daerah Turang Salatiga pada tanggal 18 September 1811. Belanda dipaksa untuk mendatangi Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahannya kepada Inggris. Isi dari Perjanjian Tuntang yaitu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintah Inggris. Selanjutnya, perkembangan kolonisme Inggris di Indonesia dari tahun 1811 sampai 1816. Pada tanggal 18 September 1811 dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia. Pemerintahan Raffles mempunyai 3 prinsip, yaitu segala bentuk kerja rodi dan menyerahkan, dihapuskan perasaan bupati sebagai pungut pajak, dihapus tanah adalah pemilik pemerintah. Prinsip tersebut Raffles membuat kebijakan dalam bidang politik dan pemerintah dalam sosial ekonomi. Kebijakan dalam bidang politik dan pemerintah seperti menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, membagi pulau menjadi 18 presiden, mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapatkan gaji dalam bentuk uang tunai. Pada waktu berkuasa, Raffles sering mencampuri urusan kerajaan lokal, salah satunya mencampuri konflik keraton Yogyakarta. Raffles mengirimkan pasukan Inggris untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan tujuan untuk menurunkan tata Sultan Hamengkubuwono II karena sosoknya dianggap dapat sebagai musuh dalam pemerintahan Inggris. Meningkatkan keuntungan pemerintah Inggris, kebijakan-kebijakan Raffles diantaranya menghapus segala bentuk penyerahan wajib, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan monopoli garam, menjual tanah kepada pihak swasta, dan melanjutkan penanaman kopi, memberi dalam usaha perdagangan, dan memberlakukan sistem sewa tanah. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, ditetapkan sistem sewa atau yang disebut lading dengan beberapa ketentuan, yaitu petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Raffles adalah orang yang ingin memperbaiki tanah jajahan, meningkatkan kemampuan rakyat. Raffles menjadikan desa sebagai unit administrasi pemerintah agar desa berkembang dengan produksi. Hasil bumi meningkat yang membuat hidup rakyat membaik sehingga hasil pemberian pajak untuk tanah menjadi besar. Namun pada saat itu masih banyak perbudakan, kerja paksa, dan monopoli pada masa itu, sehingga Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan keinginan idenya, yaitu artinya pada saat itu masa pemerintahan Raffles tidak ada perubahan dan rakyat tetap
meskipun memberikan efek negatif pada rakyat adalah positif dan pemerintahan Raffles. Buku yang berjudul The History of Japa mengangkatkan kembali Sultan Sepuh yang ditahan pada pemerintah Dendels sebagai Sultan Yogyakarta. Kebun Raya Bogor ditemukan bunga Raffles aronia di bentuk perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan dianggap kurang menguntungkan bagi Inggris hingga akhirnya pada tahun 1815 Raffles digantikan oleh John Vendel tidak lama setelah penggantian kepemimpinan Pulau Jawa diserahkan kembali pada Belanda pada tahun 1816. Kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1816 pada awal kekuasaan kondisi ekonomi Belanda saat itu kritis karena untuk memperbaiki kondisi ekonomi 1829 Van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda tentang sistem politik dan ekonomi. Menurut Van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda adalah dengan cara melakukan penanaman tanaman di tanah jajahan. Tanaman adalah tanaman yang laku di pasar dunia. Van den Bosch mengatakan tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah. Sistem Van den Bosch dilakukan dengan cara menggunakan kaum pribumi untuk melakukan kerja rodi. Kaum pribumi wajib ikut bekerja karena itulah akhirnya dimulai dengan Kosterstelsel atau tanam paksa. Usulan dimanapun setuju oleh Raja Belanda, Van den Bosch pun diangkat menjadi gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia khususnya Pulau Jawa. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia. Sistem tanam paksa membawa penderitaan kepada pribumi, maka inilah melanggar HAM, namun Belanda mendapatkan keuntungan yang banyak. Sejak tahun 1831 sampai 1877, Belanda mendapatkan 830 juta gulden kemenangan utang-utang VOC lunas. Dan benteng pertahanan dibangun kembali. Sistem tanam paksa memang memberikan perekonomian Belanda, namun pelaksanaannya yang tidak manusiawi menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Tahun 1860 terbitlah dua buku yang membuat pemerintahan tanpa paksa, Suiker Contracts oleh Frans van der Voeten, dan yang kedua Max Havelaar oleh Anders Doy Dokter. Karena buku inilah sistem tanam paksa akhirnya dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, yaitu kegiatan ekonomi di tanah jajahan dan diberikan ke pihak swasta. Sistem dinamakan sistem usaha swasta. Politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi latar belakangnya penyimpanan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat, berkembang dan paham liberasi sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Adanya Terakat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Kebijakan politik pintu terbuka 1870, sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan sebagai pihak swasta, masuk investor asing dari Belanda, Eropa, dan Cina. Pemerintahan kolonial India Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian. Ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Pelaksanakan politik pintu terbuka, perkebunan tembakau berada di Deli, Sumatera Utara, Kedu dan Klaten, Jawa Tengah, Besuki, Kediri, dan Jember, Jawa Timur, serta daerah sekitar Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Perkebunan tebu di pesisir pantai utara Jawa yang sampai hari ini masih banyak, pabrik gula yang masih bisa kita jumpai, perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur. Dampak politik terbuka bagi Belanda memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Hasil-hasil produksi, perkembangan, dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. Politik etis atau politik budi, balas budi, latar belakangnya kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia dicetus oleh Theodore van Deventer dan Fritz Broodhoff. Van Deventer menerbitkan artikel yang berjudul En Erfurt Utang Kehormatan dalam jurnal Die Gids pada 1899. Van Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan Indonesia dalam rangka membalas budi, caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Pada tahun 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Program edukasi, yang satu produk edukasi, kedua irigasi, yang ketiga emigrasi. Menyimpan politik etis edukasi untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat
diskriminasi dalam pendidikan, irigasi hanya untuk mengakhiri perkebunan Belanda, imigrasi bukan untuk memerantaukan penduduk akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan di luar Java. Dampak politik etis, membangun sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian, pembangun sarana transportasi, memunculkan kaum mempelajari atau cendekiawan yang mempelajari pergerakan nasional Indonesia. Pemerintah penduduk Indonesia meningkatkan kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.